Ya, teman-teman, ini pagi hari teman-teman ya. Sebelum pembukaan market, malahan sambil santai-santai aja pagi-pagi hari. Ini adalah emiten-emiten yang sisa-sisa semalam yang belum dibahas ya. Mungkin nanti untuk ABMM, terus ada Demas, BBTN sama ADMR, mungkin nanti dibahas tersendiri itu ya. Mungkin satu-satu lah kita bahas ya. Soalnya itu kan kenaikannya, bukan kenaikan, harganya udah tidak di bawah 100 ya. Mungkin kalau yang di bawah 100 mungkin bisa langsung dibahas untuk updateannya, ataupun yang sudah dibahas tersendiri sebelumnya mungkin akan dibahas juga updateannya. Ya, teman-teman, untuk ABMM, Demas, BBTN sama ADMR mungkin nanti dibahas tersendiri ya. Santai aja kan, itu mah emiten-emiten yang berfundamental kalau itu mah ya. Nanti kalau belum dibahas fundamentalnya, saya juga menentukan ke atas sama ke bawahnya kurang serak juga gitu ya. Baik, pertama ada Dewi ini teman-teman. Ini pernah kita bahas ini Dewi itu ya. Tanggal 19 coba lihat. Ya, di sini nih teman-teman. Saya pernah bahas, kalau mau lihat di sini aja ya. Untuk pembahasan sebelumnya 19 bulan 8 ya. Cari aja di sini ya. Cari aja di pencarian, di sini kan ada tuh Dewi gitu aja. Yang terbarunya tapi ya, jangan yang lamanya, kan yang ini yang lamanya nih tanggal 29. Nah, ya terbarunya di sini ya. Nah, mungkin untuk pembahasan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang ya udah naik gitu teman-teman. Kalau sekarang kan udah naik, udah arah ya. Kita kan sebenarnya kalau mencari saham itu dalam posisi sideways, terus ada isian apa enggak. Nah, itulah yang harus kita cari, bukan yang udah begini teman-teman. Ya kalau udah begini mah harusnya udah menikmati hasilnya gitu kan. Kalau udah begini ya resikonya cuman ada dua, naik kali nyangkut gitu. Jadi kalau teman-teman yang emiten yang seperti ini, udah usahakan jadi scalping aja ya. Kita itu pinginnya nyari-nyari emiten yang lagi di bawah, terus ada akumulasi pelan-pelan. Nah, kita ikutin gitu ya. Nih model ini kan diakumulasi bandar nih ya. Bandar lokal akumulasi, lihat di sini nih. Akumulasi bandar sampai sampai atas ini kan. Nah, baru pas hari ini diangkat ya kan, ini smart money udah masuk gitu terus-terusan, smart money masuk terus-terusan. Nah, kita kan tidak pernah tahu kapan diangkatnya, cuman tanda-tandanya si Dewi ini kan diakumulasi pelan-pelan pelan-pelan, akhirnya beng aja kan per hari kemarin itu dia diangkat ya. Nah, kalau besok bagaimana? Kalau besok ya sebenarnya ini masih ada pungutan dari bandar ya. Cuman bandar sekarang mau jualan di harga berapa gitu aja ya. Untuk Poren juga udah ikut, Poren udah ikut ya. Kita domestik dulu deh. Ada di sini ada masuk, ada CP teman-teman, ada CP, NI, MG, EP ya. Di sini kan tinggi banget nih akumulasi dari bandarnya. Cuma kalau kalian lihat dari sini teman-teman, dari tanggal 12 Agustus. Boleh tanggal 12 Agustus sih. Kita groskan. Jadi ada CPMG ya. Jadi yang memadukan perpaduan itu ada si CP sama si MG di sini. Nah, sekarang apakah mereka mau jualan di atas gitu kan? Nah, seperti biasa ketika dia udah ngambil gitu kan tinggi, nah dia jualan. Nah, maka teman-teman hati-hati aja ketika emiten sudah begini, berdasarkan sejarahnya. Ketika dia ngambil tinggi, ya dia jualan gitu. Kemarin itu tidak jualan ya, kemarin tidak jualan, dia hanya dia juga jualan, sama jualan juga. Lihat kalau digroskan ya CP sama CP gitu ya. MG juga ketemu MG ya, ada BR, ada BQ ya. Artinya ini teman-teman BR BQ itu udah pada keluar ya. BR BQ ya udah pada keluar sebagian, cuma menyisakan 26.000 lot gitu kan. MG juga udah meninggalkan 29.000 lot, CP juga meninggalkan 34.000 lot gitu. Kita periksa tanggal 28 nya ya, si CP, MG gitu kan. Mereka juga kan istilahnya jual kemarin itu sembari dia nge-up ya, sembari mereka jual beli kan, nge-up 1,8 miliar, jualnya 1,1 gitu kan. Punya YP juga dibantu sama YP, teman-teman kita baju yang sangat scalping. Nah, makanya kemarin itu ketika ada up seperti itu, harusnya teman-teman udah ikutan scalping aja.
Kecuali kalau yang di sini udah, kalau di sini kan tinggal nunggu aja, set nunggu ya udah arah ya udah jual gitu kan, lumayan kan 30% gitu kan dapatnya itu. Nah kalau udah begininya walaupun ada pungutan dari bandar, khawatirnya si bandar ini jualan gitu kan. Koren juga udah ikut, sebenarnya udah ikut. Nah si Aka sama si Cece gitu kan. Nah yang saya khawatirkan itu sebenarnya teman-teman itu keseringan itu pada beli di sini. Oke lah gitu istilahnya. Nah beli di sini cuan gitu sampai sampai ke atas. Kalau saya cenderung, kalau saya sendiri ya cenderung saya tidak beli ketika begini, kecuali saya scalping, saya ngikutin hanya ngambil 2 atau 3 tick aja gitu. Itu pun saya akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau dia open gap up gitu kan, waduh open gap up nih, kita tunggu dulu ada turun enggak. Kalau dia langsung naik langsung saya hajar, langsung saya keluar gitu. Jadi teman-teman kalau mau ya ini ikutan scalping aja kalau yang udah begini mah ya, nggak usah swingan, nggak usah akan ke langit lagi walaupun ada pungutan dari bandar. Khawatirnya bandar ketika dia memak up harga, nah dia yang jualan gitu kan. Soalnya di sini juga terjadi seperti itu ya, dia beli gitu kan dengan volume tinggi, ini volumenya tidak terlalu tinggi ya, nah dia langsung jualan. Mudah-mudahan sih besok sih nggak terlalu, mudah-mudahan besok ada up lagi ya, ada satu kesempatan lagi dia buat up gitu kan, ada kesempatan lagi dia buat up gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini smart money sih udah masuk, jadi sekarang udah lagi jualan smart money ini teman-teman ya, lagi jualan. Terus si bandar asing juga udah masuk ya, akan masuk sedikit 6.000 ya. Jadi ini ya tidak, yang berpengaruh di besar di sini adalah bandar lokal ya. Bandar lokal juga akumulasinya bagus ya. Ya mudah-mudahan seperti teman-teman, jadi kalian jangan terjebak lagi di emiten seperti ini. Jadi kalau kalian mau ngikutin ya scalping aja lah gitu ya, scalping aja. Kecuali kalau yang punya barang di bawah. Kalau udah punya barang di bawah tunggu aja, siapa tahu dia arah lagi gitu ya. Karena punya kesempatan arah 1 kali lagi ini ya, untuk mencapai kalau dia diarahkan lagi ya otomatis kena UMA ya. Otomatis kena UMA, jadi dia harus menurunkan tensi dulu. Malahan ini baiknya itu kalau dia menurunkan tensi nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Tensi dulu satu hari atau 2 hari mungkin akan ada kelanjutan. Kalau ini kan langsung aja ditarik gitu ya. Saya khawatirnya dia jualan gitu aja ya teman-teman. Terus ada keduanya, ada nasi ya. Nasi, bagaimana nasi? Nasi ini dia punya yang namanya candle bullish ya, candle bullish open up bawah. Dari Poren ada jualan, cuma dari bandar lokal dia cenderung ngambil ya teman-teman. Lihat cenderung ngambil dia. Sorry. Ini ya cenderung ngambil, bandar lokal cenderung ngambil. Kemarin juga ngambil ya. Kita lihat Poren ada buangan ya, TP ya. Kemarin ngambil sedikit si nasi itu. Coba lihat. Ya kemarin akan ngambil 1.300 lot. Nah, sekarang dia buangan ya. Ya, dia buangan, ya udah buangan ya. Jadi si Poren ngebuang, cuman di sini si Poren masih ada di dalam ya. Dia kan ngambil dari tanggal berapa? Udah lama dia ngambilnya. Ini dari tanggal 05 Agustus dia. Dia baru ngebuang 2 kali ya. Ini jadi si Poren masih ada. Terus si bandar lokal juga lagi terus akumulasi ya. Mudah-mudahan di sini sih cuma smart money belum ada teman-teman ya. Smart money belum ada. Cuma hati-hati aja untuk area 88 sama ini ada area 106-nya ya. Kemungkinan dia akan menuju ke arah sini. Cuma di sini kan dia candle bullish ya. Candle bullish artinya dia mau di up dulu gitu kan. Biasa seperti itu kan. Baru diturunin lagi ke sini. Nah, kalau melihat seperti ini bagaimana? Ini kecenderungan dia kurang apa ya? Kurang respect sama candle bullish ini. Ya, mudah-mudahan sih. Tapi kita udah punya target di sini ya. Udah kita bahas, mudah-mudahan sih waktu tanggal 24 bulan 8 yang mudah-mudahan gak jauh-jauh lagi lah gitu. Soalnya penurunan juga sangat tajam sekali gitu ya. Dan dari bandar lokal udah terus ngambil ya teman-teman. Lihat bandar lokal terus ngambil ya. Terakhir kemarin siapa yang ngambil? Ada DH, ada FMG udah masuk teman-teman. Teman-teman juga udah masuk. Ada HD, kita coba lihat dari tanggal berapa nih? Tanggal 5 Agustus ya. Siapa yang paling besar ngambil?
Ada YP, Becky, MG bagusnya, ada Becky, ada MG nih. Si Becky sama MG emang dia disinyalir suka bekerja sama dengan baik ya. Mudah-mudahan si Becky sama si MG ini bisa melancarkan serangannya ya. Jangan lupa juga YP di sini. YP kalau YP kan ada bagian retail, terus ada foreign. Ini kan YP-nya YP lokal, artinya mungkin di sini ada bagian daripada bandarnya juga ada, retailnya juga ada kalau di YP ya. Beda dengan di XL. Kalau XL biasanya masuknya hanya smart money aja gitu ya, kadang-kadang smart money lah yang masuk di XL itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini hati-hati aja karena candle bullish seperti ini. Mudah-mudahan sih candle bullish ini memberikan arti bahwa dia akan ke atas dulu gitu ya, baru dikebawahin lagi. Dan hati-hati aja area 87 ini dari pungutan bandar lokal maupun foreign lagi bagus-bagusnya. Cuman kemarin 2 hari ini si foreign jualan, tapi masih banyak foreign kok barangnya ya, masih banyak foreign barangnya. Mudah-mudahan dia tidak jualan di bawah ya. Kalau jualan di bawah bagaimana ya, biarin aja mereka. Si JP lagi yang memimpin ya. Tapi kalau ingin lihat di sini teman-teman ya, dari mulai tanggal 5 benar tanggal 5 nih si JP yang memimpin ya. Foreign si lokal juga dari tanggal 5 juga ngambil ya. Tanggal 1 anggap aja habis ya. Tinggal 5 ya, tanggal 5 kali dia ngambil terus dijual ya. Jadi ini dari dalam artian dari pungutan lokal, cuman foreign ada 2 hari ini buangan, cuman tidak terlalu signifikan buangannya. Mudah-mudahan dia tidak buangan lagi ya. Kalau buangan lagi ya harap hati-hati aja, mungkin bisa ke area 104-nya ataupun enggak ke arah 87-nya. Kalau di situ udah jebol lagi kita akan lihat lagi ya. Oke, terus ada MTK katanya ada bola timnas. Nah, kalau saya tidak melihat, kalau updatean ya, saya paling hanya melihat dari sini aja ya teman-teman ya. Di sini itu ya disinyalir hanya ada pungutan lokal dari tanggal 23 Agustus ya. Jadi 23 Agustus dia mungut ya. Kita lihat ke lokal. YP kebetulan yang ngambil itu YP 33.000, terus ada si KZ bagus ya. Ada si kakak nih, ada si JP juga udah masuk ya dari tanggal 23 Agustus. Jadi mungkin ini mau diambil kesempatan sama si bandar lokal untuk memberikan efek berita ya. Nanti mungkin setelah berita keluar baru, sebenarnya sebelum berita keluar mereka udah punya barang gitu. Kalau ditaikin duluan pas berita keluar biasanya mereka jualan, seperti itu tekniknya ya. Ini masih, kalau foreign masih cenderung dia ngebuang barang ya, masih ngebuang barang lah untuk di MTEK itu ya, masih ngebuang barang. Jadi harap hati-hati aja. Ini juga udah sideway. Nah, targetnya udah ditentukan di sini, sekali kemarin bahas di tanggal 26 ya. Ya mudah-mudahan di pungutan bandarnya bagus ya. Di sini cenderung sih kalau pingin naik ya harus ada pungutan dari kedua belah pihak ya. Antara bandar lokal sama foreign dia bekerja sama. Nah, ini yang bagus, smart money udah masuk teman-teman. Ya mungkin karena ada berita, menunggu berita itu, maka smart money masuk teman-teman ya. Ketika smart money masuk nih udah bagus ya. Tinggal nunggu aja foreign mau ngambil atau tidak, karena ini kecenderungan itu ketika dia harganya di up itu karena ada bantuan dari foreign dan bandar lokal ya. Di sini ada jelas mungkin kalau ke arah sini nggak jadi masalah gitu, dia menuju supportnya ataupun ke arah 375. Tapi kalau lebih baik lagi sih kalau dia diturunin, nggak diturun langsung naik aja ya. Biar dia bagus, ada stepnya, step 1, step 2, mungkin step 3 di sini. Ini lagi lagi sideways sebentar. Nah, sini juga udah jelas di sini ya. Ini kepala merah ya. Andaikan dia mau masuk ke jenjang selanjutnya ya pasti harus melewati ini dulu. Cuman di sini udah dikasih tanda si kepala merah udah ada di sini ya. Kita kasih tanda deh. Ya, kalau dia udah melewati ini berarti dia kecenderungan akan ke atas ya. Positive thinking aja ya, positive thinking aja bahwa si MTEK ini mau di up ya, karena di sini gua udah ngasih tanda teman-teman. Ketika penurunan ini ngasih tanda, oke lah saya mau turun tapi saya akan ke sini lagi. Respon dari sini ya. Oke, saya akan turun, dia turun betul. Terus dia ngangkat lagi kan, udah ngasih tanda di sini nih. Kecuali kalau yang datar-datar seperti inilah yang suka saya bingung, susah untuk ditembus ya.
Kalau udah gini mah udah enteng, seperti udah enteng ya. Ini juga sama nih udah enteng, ke bawahin tapi akan menembus sini. Artinya teman-teman kalau punya barang di high sini usah di average aja supaya tidak berada di atas, average sedikit, tunggu aja mungkin sebulan ya bisa kejemput lagi gitu. Sebenarnya tandanya seperti itu teman-teman. Dari sini nih teman-teman ya. Teman-teman udah punya harga contohnya di sini. Aduh, ini pasti kan ke sini. Ya udah saya average aja supaya harganya di antara sini 400-an gitu ya. Ya mungkin kalau ketika dia menuju ke sini kan punya teman bisa kejemput gitu ya. Oke teman-teman, pungutan dari bandar lokal ada, mungkin akan kecenderungan akan berita untuk menggoreng berita itu gitu ya. Dan smart money juga udah mulai masuk ya. Bagus ya kalau smart money udah masuk, biasa suka ada pertanda akan di up. Terus ada fire. Terakhir ada fire. Ada apa fire? Fire itu saya melihat teman-teman ini ada pungutan dari Poren teman-teman dari tanggal 2 Agustus ya. Udah lama saya nggak update fire ya. 02 Agustus. 02 Agustus. Tanggal berapa tuh? 29 sekarang ya. Tanggal 28. Tanggal 20 karena pembahasannya untuk yang ini ya. Terakhir ini ya. Fire kenapa? Fire itu udah bagus teman-teman, dari sini mulai 20 Agustus aja dia si bandar lokal ngambil ya. Kita lihat bandar lokal dulu ya, tanggal 20 Agustus ya. 20 Agustus bandar lokal. Sini ada Beki bagus teman-teman, ada YB. Maaf ya. Ada YJ, ada CP teman. Jadi sini bagus nih ya untuk bandar lokal tanggal 2. Jangan tanggal 2. Coba lihat sebentar ya. Sebentar. Tanggal 21, jangan tanggal 20, aduh. Itu kan beda kan? Jadi beda 1 hari aja komposisinya beda ya. Ada YP, ada KK, ada SK, ada YB yang bagus ya YB sama Beki ya teman-teman. Cuman si MG-nya mana nih? Si Beki sama si MG kan. Ini bagus ya, ada KK, SK, YB sama Beki. Mudah-mudahan si MTN-nya di up ya. Kalau kemarin terakhir ada pembuangan. Nah, dari Poren udah ngambil dari tanggal 02 dia Poren ya. Poren dari tanggal 02 nih. Kita ganti ke Poren. Ada si SQ ngambil 216.000 lot ya, atau setara dengan 2 miliar ya. CC juga udah masuk, cuma kecil ya CC. Jadi di sini yang mimpin bukan CC ya, si SQ. Bandar KW-nya si SQ, bandar lokal asing. Hati-hati aja, mungkin area 85. Kalau enggak kan ini banyak kanal-kanal hijau seperti ini tuh biasa untuk akan mengalami penurunan lagi gitu ya. Ada penurunan lagi seperti mungkin akan ke area sini lagi ya, seperti halnya di sini dia di up tapi dia ke bawah lagi. Mungkin ini mau di up dulu lah gitu, mungkin mau di up dulu. Maka hati-hati aja ya, mungkin artinya area sini lagi, mudah-mudahan sih dia open up lagi ya, seperti ini lagi open up lagi. Ini juga lagi sideways di atas. Bandar lokal asing udah akumulasi, bandar lokal juga udah akumulasi. Mudah-mudahan smart money udah masuk. Harusnya pertanda 3 ini udah ada ya, harusnya di up dong gitu. Harusnya di up dong gitu kan. Nah, ini yang udah saya tandain juga udah kejemput ya teman-teman ya. Udah kejemput, maka kita hapus aja di sini. Hapus tuh kan. Pas banget kejemput. Waktu tanggal berapa nih kejemputnya? Tanggal 19 ya. Nah, dia mengasih tanda seperti ini teman-teman tuh, ngasih tanda lagi dia akan ke arah sini ya. Jadi kalau dia melewati ini ya blast aja ke sini. Nah, ke area mana ini agak sulit ditembus nih teman-teman ya. Ini agak sulit ditembus di yang ini ya. Nah, saya ngasih tanda ke area sini teman-teman. Nah, andaikan dia buka lagi, mungkin ke area sini. Ya udah, kalau udah ke 118 targetnya mungkin kita tulis target deh ya. Setelah ditulis kita tulis target di sini. Target ya. Mudah-mudahan kecapai target ya. Mudah-mudahan kecapai target karena ini udah dalam fase dia up ke atas ya, MA10, MA20 lagi mau menuju MA200 ya. Dan syaratnya juga kan udah terpenuhi harusnya. Secara teori ini harusnya bandar lokal akumulasi, Poren akumulasi, smart money masuk, musuhnya ada, yang mau jualan ada, yang mau markup ada, dalam posisi sideways. Secara syarat harusnya masuk ya, secara syarat nih.
Cuman ya market maker kita nggak tahu kan market maker mau seperti apa ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja. Jadi ya nanti mungkin satu-satulah kalau yang harganya di atas 100 mungkin kayak Demas, BBTN, ADMR, terus ABMM ya. Saya tidak akan gegabah untuk menyatakan naik atau turun. Ya. Baik teman-teman, segitu aja ya. Ciao ya.